ibadah Minggu Advent yang pertama hari ini, kita mulai di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Allah Tritunggal yang tidak pernah meninggalkan karya ciptaannya dan umat pilihannya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kita sungguh bersyukur kalau pada pagi hari ini kita boleh sama-sama datang untuk beribadah bersama di rumah Tuhan. Kita akan bersama-sama merayakan untuk Minggu Advent yang pertama. Mari Bapak Ibu, kita akan membaca bacaan pertanggapan sebelum kita mulai ibadah pagi hari ini. Saya akan membaca bagian yang P, Bapak Ibu jemaat membaca bagian yang J, nanti P dan J kita akan membaca bersama-sama. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila mana waktunya tiba. Ibaratnya seperti seorang yang berpergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing sesuai dengan tugasnya, dan memerintahkan supaya penunggu pintu berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila mana tuan rumah itu pulang, menjelang malam atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta. Hal ini kukatakan supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan sampai kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Terpujilah Kristus kini dan sepanjang segala masa. Sungguh besar kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Bahkan kalau sampai kita boleh ada di hari ini, di bulan terakhir di tahun ini, di minggu yang pertama, semua karena anugerah Tuhan, semua karena kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, saya mengundang kita semua untuk bersama-sama menaikkan pujian dari KPPK nomor 66, Besar Setiamu. Kita pujikan ketiga baitnya. Tiada ku
Bapa, sungguh besar setiamu dalam kehidupan kami. Kalau pagi hari ini kami boleh bersama-sama datang untuk beribadah di rumah Tuhan, semua karena kasih setia dan anugerah Tuhan yang selalu ada bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kesehatan, untuk hari yang baru yang Tuhan anugerahkan buat setiap kami. Biarlah hati kami boleh limpah dengan ucapan syukur karena kami selalu mengingat betapa kebaikan demi kebaikan yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Bapa, pagi hari ini kami boleh datang, kami mau membawa ucapan syukur kami yang terbaik, kami mau memberikan kepada Tuhan lewat setiap pujian kami. Biarlah Tuhan yang memimpin ibadah kami dari awal sampai akhir. Berkati ketika kami bersama-sama akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kiranya firman-Mu boleh menguatkan setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, biarlah ibadah kami pagi hari ini boleh menjadi korban yang harum, persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan untuk sidang jemaat-Mu yang mungkin belum sampai di tempat ini. Kami percaya tangan kasih Tuhan yang akan menuntun mereka untuk tiba di tempat ini untuk bersama-sama dengan kami beribadah. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita sungguh teramat besar. Dia menganggap kita sebagai biji matanya yang sungguh berharga di mata Tuhan. Mari Bapak Ibu kita naikkan pujian ini sambil kita bersama-sama mempersiapkan diri kita. Mari kita datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati, kita mengakui segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan kasih setiamu yang merasakan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu ya Tuhan, kebaikanmu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang kuterima, berkat-Mu yang telah kuterima, membuat kami terpesona, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Katakan, siapakah aku ini? Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang kuterima, berkat-Mu yang telah
mari kita sama-sama datang ke hadirat Tuhan dengan kerendahan hati kita. Kita mohon Tuhan yang mengampuni kita, menyucikan kita dari segala dosa dan pelanggaran kita. Kami datang di bawah kaki-Mu ya Tuhan. Sungguh kami menyadari kami sekalian adalah manusia yang berdosa. Betapa seringnya kami dalam hidup kami melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan, bahkan menyakiti hati sesama kami. Tapi kami bersyukur ya Tuhan, seberapa seringnya kami jatuh, sebegitu juga Engkau mengangkat kami kembali, bahkan mengasihi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih karena Engkau mengasihi kami seperti biji mata Tuhan. Kami manusia yang mungkin sama sekali tidak berharga, tapi di mata Tuhan kami sungguhlah sangat berharga. Terima kasih Tuhan untuk kasih anugerah-Mu bagi setiap kami. Biarlah ya Tuhan kami dalam hidup ini tidak menyia-nyiakan apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami. Kami tidak menyia-nyiakan anugerah keselamatan yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kami. Biarlah hidup kami, hidup yang masih Tuhan percayakan untuk setiap kami jalani hingga hari ini. Kami boleh memakainya untuk senantiasa memuliakan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh melakukan seturut apa yang Tuhan mau kami lakukan dalam kehidupan kami. Kami mohon kekuatan dan pertolongan Tuhan supaya kami dimampukan untuk hidup seturut apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saya mengundang kembali Bapak Ibu Jemaat bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Ada sukacita pagi hari ini Bapak Ibu? Ya, tidak terasa ya, sudah masuk di bulan Desember, di minggu yang pertama, siap-siap mau Natal. Sukacita, padahal kemarin waktu tadi kami persiapan ya, tim pujian tuh, kita berbincang-bincang gitu ya. Kemarin kayak baru banget persiapan Natal. Sekarang persiapan Natal lagi. Tapi sebuah anugerah Tuhan bagi setiap kita untuk kesempatan kita boleh merayakan Natal sekali lagi. Biarlah di minggu Advent yang pertama ini kita boleh dengan sukacita kembali mengingat kelahiran Kristus bagi setiap kita, membawa keselamatan bagi setiap kita. Dengar Malak memuji, KPPK 91, kita akan memujikannya dengan bersukacita. Mari bertepuk tangan bersama. Kita pujikan ketiga baitnya ya. Sejahtera turun ke dalam dunia.
Kita akan mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Pendeta Chandra. Mari kita mempersiapkan diri kita akan menaikkan satu pujian terlalu besar. Kasih-Mu, Kau menderita gantikanku, dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Katakan terlalu besar kasih-Mu, terlalu besar kasih-Mu. Pengorbanan Tuhan bagi setiap kita, Bapak Ibu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku, dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan. Selanjutnya saya persilakan kepada Pendeta Chandra untuk menyampaikan kebenaran firman Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku. Katakan sekali lagi, tercurah untuk menebus hidupku. Mari kita berdoa. Benar ya Tuhan, ketika kami memperingati kelahiran-Mu ke dalam dunia, kami tidak bisa melepaskan dari karya-Mu di atas kayu salib. Ketika kami memperingati hari Advent, tidak bisa dilepaskan dari pengharapan bahwa Engkau akan datang kembali untuk yang kedua. Karena kasih-Mu, Engkau datang ke dalam dunia, dan karena kasih-Mu, Engkau akan turun ke dalam dunia menjemput setiap kami umat pilihan Tuhan. Tuhan, saat ini kami dengan pengharapan yang sama, menantikan dan menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Kami mau bertekun di dalam kebenaran firman. Tolong supaya firman hari ini boleh menguatkan kami, mengajak kami kembali melihat kepada pengharapan yang sejati di dalam Kristus Yesus, supaya ketika kami memperingati, merayakan Natal, makna kelahiran Kristus itu tidak kami hilangkan. Terima kasih ya Tuhan, pakai hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini untuk menguraikan firman bagi setiap kami. Dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Shalom. Kita bersyukur ya, karena hari ini seperti yang dikatakan oleh Ibu Elizabeth,
tidak terasa kita sudah masuk di bulan Desember ya. Terasa enggak Bapak Ibu? Kerasa atau enggak? Seng jalani seng kroso ya kan. Kalau saya ngomong enggak kerasa, Bapak Ibu pasti ngomong Pak Chandra gak melok jalani. Hari ini kita akan bersama-sama memperingati Advent yang pertama. Advent itu artinya kita menyambut kedatangan Tuhan yang kedua. Sama seperti Tuhan datang ke dalam dunia pertama kali, Dia juga akan datang kembali ke dalam dunia. Bukan sebagai seorang bayi, tetapi sebagai seorang raja yang meneguhkan kerajaannya. Dan hari ini kita akan bersama-sama merenungkan sebuah tema, yaitu dosa dan hukumannya. Ya mungkin Bapak Ibu tanya, gak salah Pak Chandra kok bahas tentang dosa. Bapak Ibu, Kristus lahir ke dalam dunia untuk apa? Menebus dosa. Oleh karena itu di dalam menantikan kedatangannya yang kedua, mari kita bersama-sama memperhatikan firman Tuhan dari Yeskiel pasal 33. Yeskiel pasal 33 ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-20. Yeskiel pasal yang ke-33 ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-20. Jikalau Bapak Ibu sudah menemukan, saya akan membacakan, Bapak Ibu silakan memperhatikan. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan engkau anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengar sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka demi namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati. Dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Ayat yang 10. Dan engkau anak manusia, katakanlah kepada kaum Israel, kamu berkata begini, pelanggaran kami dan dosa kami sudah tertanggung atas kami, dan karena itu kami hancur. Bagaimanakah kami dapat tetap hidup? Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Dan engkau anak manusia, katakanlah kepada teman-temanmu sebangsa, kebenaran orang benar tidak menyelamatkan dia. Pada waktu ia jatuh dalam pelanggaran dan kejahatan orang jahat tidak menyebabkan dia tersandung pada waktu ia bertobat dari kejahatannya. Dan orang benar tidak dapat hidup karena kebenarannya pada waktu ia berbuat dosa. Kalau aku berfirman kepada orang benar, engkau pasti hidup, tetapi ia mengandalkan kebenarannya dan ia berbuat curang, segala perbuatan-perbuatan kebenarannya tidak akan diperhitungkan, dan ia harus mati dalam kecurangan yang diperbuatnya. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti mati, tetapi ia bertobat dari dosanya serta melakukan keadilan dan kebenaran, orang jahat itu mengembalikan gadaian orang, ia membayar ganti rampasannya, menuruti peraturan-peraturan yang memberi hidup, sehingga tidak berbuat curang lagi, ia pasti hidup. Ia tidak akan mati. Semua dosa yang diperbuatnya tidak akan diingat-ingat lagi. Ia sudah melakukan keadilan dan kebenaran, maka ia pasti hidup. Tetapi teman-temanmu sebangsa berkata, tindakan Tuhan tidak tepat, padahal tindakan mereka yang tidak tepat. Jikalau orang benar berbalik
dari kebenarannya dan melakukan kecurangan, ia harus mati karena itu. Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikannya dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup karena itu. Tetapi kamu berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Aku akan menghakimi kamu masing-masing menurut kelakuannya, hai kaum Israel. Amin. Sampai demikian jauh firman Tuhan dibacakan. Selamat dan berbahagia bagi setiap kita yang membaca, merenungkan, dan juga melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap kita pasti senang mendengarkan sebuah berita. Dan kalau kita lihat, bukan kita hanya senang mendengarkan sebuah berita, tetapi kita senang mendengarkan sebuah berita yang baik. Berita yang baik itu adalah berita yang seperti apa? Berita yang baik itu adalah berita perdamaian misalnya. Kita tahu akhir-akhir ini terjadi perang Bapak Ibu. Di Ukraina dan Rusia itu ada perang. Selain Ukraina dan Rusia juga ada perang antara Israel dengan Hamas. Kalau kita lihat selama kurang lebih 5-7 hari, Israel dan Hamas melakukan gencatan senjata. Itu adalah sebuah berita yang menyejukkan hati kita. Di tengah-tengah dunia modern ini Bapak Ibu masih ada yang namanya perperangan. Tetapi ketika kita mendengar bahwa ada berita perdamaian, itu adalah sesuatu yang menyenangkan. Lalu berita yang kedua. Berita apa yang membuat hati kita merasa senang? Berita baik apa yang membuat hati kita senang Bapak Ibu? Yang kedua adalah berita mengenai turunnya harga barang-barang tertentu, khususnya ibu-ibu. Ya, kita tahu ya menjelang akhir tahun ini Nataru itu biasa harga kebutuhan pokok itu tidak naik, tetapi berubah harga, ya kan? Kalau ibu pergi ke pasar ya, saya kadang tanya sama bakulnya itu ya, piro saiki gula sak kilo? 17,5 Pak. Wih, cek larangi ya, gula apa iku ya? Cek larangi. Kemarin saya ditawari pisang kepok ya. Pak, bagus Pak pisangnya Pak, hari Minggu yang lalu. Belian Pak, nang aku nang pulang tak nang gereja. Piro pisang kepok? 35.000 selawi ae. Golek Pak. Iki wis api-api Pak, pasti matengnya api. 35.000 ya. Gedang itu 35.000 Bapak. Tak tanyai, Ibu gerejanya di mana? Oh, di Taman Pondok Indah begitu ya. Ya wes tak beli satu. Semoga Tuhan berkati ya. Bapak orang Kristen? Iya, saya pendeta. Waduh, aku doano Pak pendeta. Aku lagi sakit ini. Sakit apa? Asam lambung gitu ya. Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan. Harga-harga barang naik Bapak Ibu. Dan ada satu harga yang turun, meskipun tidak banyak. Harga apa itu? Tidak tahu, Bapak Ibu perhatikan enggak? Harga BBM non subsidi. Tanggal 1 Desember kemarin Bapak Ibu turun. Pertamax itu masih turunnya gak akeh Bapak Ibu, tapi memberikan kelegaan. Turunnya berapa? Useten 50 repes Bapak Ibu ya. Jadi 13.000 petang jadi 13.350 begitu ya. Tidak apa-apa, meskipun tidak banyak, cuma turun begitu ya. Lalu berita baik apa yang ketiga yang kita juga senang ketika kita mendengarnya Bapak. Berita baik yang ketiga itu adalah berita baik tentang seorang yang berdosa, yang bertobat dan berbalik dari dosanya dan hidupnya mengenal Tuhan. Saya tidak tahu Bapak Ibu ketika Bapak Ibu itu mendengarkan dia bertobat, nggak salah gitu ya. Kalau anak-anak sekarang kan responnya gitu, nggak bahaya saya ubah, nggak salah dia berubah gitu. Bapak Ibu kita tidak tahu apa motivasi seseorang itu bertobat. Tetapi Bapak Ibu ketika kita mendengar ada seorang yang berdosa, berbalik dari dosanya, dia mau hidup menurut jalan Tuhan dan mempersembahkan diri untuk melayani Tuhan, kita mohon maaf, jujur seringkali kita tidak menemukan ada sesuatu yang sukacita. Saya jujur Bapak Ibu, ketika ya
Ada salah seorang datang ke gereja ini, tanya, oh latar belakang saya dari agama ini, saya ingin mengenal Tuhan. Saya senang Bapak Ibu, karena saya juga dulu belum mengenal Tuhan, tapi ditangkap dan ditolong oleh Tuhan. Berita pertobatan itu seharusnya menjadi berita baik dan berita yang mendatangkan sukacita bagi setiap kita, anak-anak Tuhan. Dan inilah yang ingin disampaikan oleh Yeskiel di dalam pasal yang ke-33 ini Bapak Ibu. Kalau kita melihat Bapak Ibu, di dalam pasal 1 sampai 24 itu adalah berita tentang adanya penghukuman Bapak Ibu. Bahwa bangsa Israel telah melakukan kejahatan dan murka Tuhan itu akan nyata kepada mereka. Terus kemudian pasal 25 sampai pasal 32 itu berita tentang negara-negara asing yang ada di sekitar Israel. Mereka juga tidak luput dari yang namanya hukuman. Misalnya pasal 32 ada berita tentang Mesir itu. Lalu Bapak Ibu, pasal 34 sampai pasal 48 itu adalah berita baik, berita yang memberikan pengharapan. Dan pasal kita ini adalah pasal peralihan dari berita yang tidak baik itu menjadi berita baik. Beritanya apa Bapak Ibu? Bahwa Tuhan menginginkan orang yang berdosa itu bertobat. Bapak Ibu, bertobat itu lebih baik daripada semua ketaatan kita. Saya tidak berarti begini Bapak Ibu, ketaatan itu bukan sesuatu yang penting, bukan. Pertobatan itu seharusnya mendahului ketaatan Bapak Ibu. Karena kalau ketaatan tanpa pertobatan, ketaatan itu hanya menjadi sebuah ritual keagamaan saja. Dan saya ingin katakan, kekristenan itu bukan hanya sekedar agama Bapak. Kekristenan itu adalah sebuah relasi dengan Allah yang menyelamatkan kita. Kekristenan itu bukan ketika kita sibuk di gereja, melakukan banyak aktivitas, kita kira Tuhan senang, padahal kita tidak kira Tuhan belum tentu senang. Kalau kita lihat Bapak Ibu konteks di dalam pasal ini, mereka ini adalah orang yang hidup di dalam pembuangan. Kenapa mereka dibuang ke Babel? Karena mereka melakukan kejahatan di hadapan Tuhan. Tuhan buang itu tujuannya supaya apa? Mereka sadar akan dosanya, mereka berbalik dari dosanya, dan mereka menemukan Tuhan. Kalau di gereja Bapak Ibu, kita cuma mengatakan Allah itu baik, Allah itu melakukan karya mujizat, bukan berita pertobatan yang utama. Maka saya ingin mengatakan dengan keras, itu adalah teologi yang pincang Bapak Ibu. Kenapa pincang? Karena berita utama dari Alkitab bukan sekedar mujizat, tetapi isi hati Allah yang menghendaki orang-orang berdosa itu untuk kembali kepada Dia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, orang mengatakan, Pak, dosaku itu sudah wis kadung wakeh, ya. Aku itu wis kadung wireng, Pak. Tuhan masih mau terima enggak? Tuhan masih terima enggak? Tuhan masih terima. Aku tuh wis rusak, rusak. Tuhan masih mau terima enggak? Masih mau terima. Dengan kasih-Nya itu Dia menunggu kita untuk datang. Dia menunggu kita untuk pulang. Oleh karena itu Bapak Ibu, berita pertobatan seharusnya menjadi berita utama di dalam kita memperingati Natal itu. Dan kalau kita melihat bagaimana sebuah pertobatan itu terjadi Bapak Ibu. Kapan sebuah pertobatan itu bisa terjadi? Kapan itu dimulai? Pertobatan itu terjadi ketika kita mempunyai sebuah kesadaran akan dosa kita. Bapak Ibu, seringkali kita tidak sadar bahwa kita adalah orang yang berdosa karena apa? Kita tidak perlu Yesus karena apa? Kita tidak sadar bahwa kita ini adalah orang yang berdosa. Kita seringkali berpikir bahwa aku melakukan yang baik kok. Aku melakukan yang dituntut oleh dunia ini. Aku tidak melanggar norma sosial ini. Ada
dompetnya orang yang jatuh aku kembalikan sesuai dengan alamat KTP. Baik enggak? Duitnya masih utuh, enggak dikurangi apa-apa. Baik enggak? Baik ya. Seringkali kita merasa bahwa dengan kebaikan kita itu pasti akan diselamatkan. Tetapi Bapak Ibu, standar Tuhan bukan itu. Standar Tuhan adalah bahwa dosa bukan hanya berbicara mengenai tindakan aktual kita. Dosa berbicara mengenai status kita. Oleh karena itu, di dalam Alkitab, ketika kita bertobat dari dosa kita, ada istilah-istilah hukum yang digunakan, yaitu kita dibenarkan, kita dijustifikasi oleh Allah. Bukan karena kita berbuat baik. Memang Bapak Ibu, ada hukum ya di negara kita. Sudah korupsi cukup banyak, ya menjalani hukuman sangat ringan sekali. Berapa waktu yang lalu ada seorang menteri yang tertangkap korupsi, jalani hukuman, dapat potongan hukuman dan akhirnya bebas. Apakah hukum seperti itu yang diterapkan oleh Tuhan? Bukan, Bapak Ibu. Kalau kita mengatakan kebaikan itu menjadi sebuah standar, maka kita gagal. Oke, untuk perbuatan kita masalah itu terselesaikan. Tapi bagaimana dengan status kita adalah orang yang berdosa? Siapakah yang dapat menyelesaikannya, Bapak Ibu? Dan kalau kita melihat orang yang berdosa, ya mereka tidak pernah sadar bahwa dirinya adalah orang yang berdosa. Justru mereka merasa diri itu baik-baik saja. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kapan terakhir kali kita memiliki kesadaran akan berbuat dosa? Bahwa kita ini adalah orang yang berdosa, kita ini adalah orang yang tidak layak, orang yang seharusnya dimurkai oleh Allah, orang yang seharusnya dihukum oleh Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Penginjil Hendra minggu lalu mengatakan sebuah kutipan, "The heart of human problem is the problem of human heart." Artinya apa? Inti masalah dari umat manusia itu adalah masalah hati kita, Bapak Ibu. Kenapa ada penderitaan, kenapa ada kesusahan, kenapa ada kejahatan, kenapa ada konflik, kenapa ada pertengkaran? Semua masalahnya dari mana? Hati yang berdosa itu. Hati yang selalu merasa diri paling benar. Hati yang selalu menganggap orang lain tidak pernah salah. Hati yang selalu merasa dirinya ingin diuntungkan. Hati yang selalu merasa bahwa apa yang saya katakan, apa yang saya pikirkan pasti benar. Itulah hati manusia. Semua orang tidak tahu isi hati Bapak Ibu, betul ya? Saya pun gak ngerti isi hati Bapak Ibu. Bukan seperti game Bapak Ibu, oh live-nya itu ada berapa, enggak ada yang tahu. Yang tahu siapa? Minimal ada 3. Bapak Ibu sendiri, Allah. Sekalipun iblis tidak tahu, tidak maha tahu, dia tahu enggak? Dia tahu. Dan dia bisa pakai Bapak Ibu untuk menjadi alat yang menghancurkan rencana Allah. Inilah problem terbesar umat manusia, Bapak Ibu. Problem terbesar umat manusia itu bukan the happiness, bukan kebahagiaan, Bapak Ibu. Kalau saya tanya, kalau kita menikah, kita itu menikah tujuannya untuk apa, Bapak Ibu? Ada yang mengatakan menikah tujuannya supaya di masa tua kita itu terpelihara. Oleh siapa? Oleh anak-anak. Zaman sekarang Bapak Ibu, anak-anak itu sudah punya jalannya dewek-dewek, betul ya? Siapa yang menjamin waktu tua anak kita pasti akan tinggal sama kita? Bisa jadi dia kawin dengan orang dari luar negeri, mungkin dia studi di luar negeri dan dia tinggal di sana. Kita hidup dengan siapa? Dengan pasangan kita. Kita berharap bahwa pasangan kita akan merawat kita. Iya kalau kita yang dipanggil duluan, pasangan kita ngerawat kita, betul ya? Nah kalau pasangan kita yang dipanggil Tuhan duluan, siapa yang ngerawat kita, Bapak Ibu? Berarti Bapak Ibu, pernikahan itu bukan didesain oleh Tuhan untuk sekedar memuaskan kebahagiaan kita. Bukan, Bapak Ibu. Kalau engkau mencari kebahagiaan dalam pernikahan, maka engkau keliru, Bapak. Tujuan utama pernikahan itu apa? Menggenapkan rencana Allah
di dalam menciptakan manusia, kita menjadi alat-alat Tuhan untuk menguasai bumi ini dan mengembangkan bumi ini. Itu tujuan utama Tuhan. Makanya berapa banyak orang gak cocok aku, ya, wes diajak ngomong gak nyambung, begitu kan? Gak tahu dikai duit jajan meneh, gitu kan? Akhirnya cerai. Karena apa? Fokus kita kepada kebahagiaan kita. Padahal pernikahan itu fokusnya bukan itu. Mengapa saya katakan masalah terbesar itu dosa dan itu terpusat dari hati kita? Karena bagi orang Yahudi, Bapak Ibu, hati itu adalah pusat dari segala sesuatu. Hati itu adalah pusat dari kehidupan kita. Hati itu adalah jantung dari kehidupan kita. Dan dikatakan begini, orang yang berdosa tidak akan tahan terhadap murka Allah. Orang yang berdosa akan dibinasakan oleh Allah. Orang yang berdosa akan dihukum oleh Allah. Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu saya melihat sebuah tayangan di YouTube tentang seorang perias jenazah gratis, Bapak Ibu, di Jakarta. Jadi ibu ini, Bapak Ibu, memang khusus kerjaannya itu merias jenazah. Jadi misalnya ada korban kecelakaan, mohon maaf ya, pipinya hancur gitu ya. Dia rias supaya bagus, dia pingin supaya orang yang mati itu juga diperlakukan dengan baik dan layak. Dia mengatakan begini, ditanya di dalam wawancara itu gini, pernah enggak ketemu orang yang operasi gender, jenis kelamin? Misalnya laki operasi jadi perempuan, perempuan jadi laki gitu kan. Pernah saya merias. Dan ditanya, biasanya orang itu minta dirias seperti apa? Dengan gendernya setelah dia operasi atau dengan gendernya yang asal? Bapak Ibu jawabannya apa? Dengan gendernya yang asal. Kalau saya dilahirkan laki-laki, terus kemudian saya dioperasi jadi perempuan, orang itu sadar, aku mati, aku enggak mau dirias jadi perempuan, aku tetap dirias jadi laki-laki. Ini ingin mengatakan bahwa sebenarnya Bapak Ibu, perubahan gender itu adalah sebuah bentuk penyimpangan daripada Tuhan. Bagaimana mungkin kita mengatakan bahwa aku ini terperangkap di dalam tubuh yang salah? Enggak mungkin. Apakah Tuhan salah? Enggak. Apakah Tuhan begitu kejam sehingga dia menjebak kita? Kalau manusia mungkin menjebak kita, tapi Tuhan tidak demikian. Kalau teman kita bisa menipu kita, orang lain bisa melakukan yang jahat untuk kepentingan, mengorbankan kita, menjadikan kita anak tangganya. Ingat, suatu saat nanti dia harus berhadapan dengan Tuhan. Jangan ngurusin orang lain dulu, urus diri kita, urus hati kita. Sadar enggak kita adalah orang yang berdosa? Bapak Ibu, semua itu tidak akan bisa terjadi kalau kita tidak membiarkan Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita. Semua itu dikerjakan oleh Allah, semua itu dikerjakan oleh Roh Kudus yang akan menuntun kita kepada berita Injil itu. Bahwa kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri, tetapi kita memerlukan seseorang yang tidak berdosa untuk menggantikan kita. Siapa itu? Dia adalah Yesus yang kelahirannya akan kita peringati sebentar lagi. Dia adalah Yesus yang 2000 tahun yang lalu telah lahir ke dalam dunia. Bapak Ibu kalau bertanya, Pak, Yesus itu benar-benar ada atau enggak? Tidak ada orang yang menyangkali keberadaan Yesus secara historis di dalam dunia ini. Bahwa dia memang adalah pribadi yang benar-benar ada dan lahir di dalam dunia ini. Sama seperti Siddhartha Gautama, dia ada. Yesus ada. Seperti dengan Nabi Muhammad, secara historis dia ada. Yesus juga ada. Tidak ada orang yang menyangkali keberadaan Yesus ke dalam dunia ini. Untuk apa dia datang? Untuk membawa engkau kembali kepada Allah di dalam pertobatan yang sejati. Bapak Ibu, Minggu Advent yang pertama itu dikenal sebagai Minggu Pengharapan.
Di saat kita berpikir bahwa segala sesuatu yang kita miliki bisa menyelamatkan kita, pada akhirnya Bapak Ibu, semuanya akan kita tinggalkan. Saya kemarin post di IG saya Bapak Ibu ya, kita dilahirkan telanjang, kita mati juga akan telanjang. Kita dilahirkan pertama kali dimandikan oleh orang lain, waktu kita mati kita juga mandi sendiri. Ada yang mandi sendiri Bapak Ibu, wah saya tidak mau nutup petinya Bapak Ibu ya, dimandikan orang lain, betul ya? Kita lahir tidak bawa apa-apa, mati kita tidak bawa apa-apa. Kita lahir, ya tidur, kita mati juga tidur. Apakah yang kita banggakan? Tidak ada yang lain kecuali hati yang telah diperbarui oleh Tuhan. Sadarkah kita bahwa kita adalah orang berdosa? Tidak usah toleh kanan kiri, wong iku Pak dosane yang paling akeh. Tidak usah nunjuk orang. Tidak usah ngomong Pak firmane cocok untuk si A si B. Saya tidak mengajak Bapak Ibu untuk itu. Coba lihat diri kita sendiri. Apakah kita sadar bahwa kita adalah orang berdosa? Kalau Roh Kudus bekerja di dalam hatimu, mengingatkan bahwa engkau adalah orang yang berdosa, yang perlu terus-menerus diperbarui dan bertobat kepada Allah, responilah itu. Itu yang pertama Bapak Ibu. Sadarkah kita bahwa kita adalah orang yang berdosa? Yang kedua Bapak Ibu, ketika kita berbicara mengenai pertobatan, maka di dalam sepanjang isi Alkitab, pertobatan itu adalah isi hati dari Allah. Kalau kita pandang dari sudut pandang perjanjian. Bapak Ibu, kenapa Alkitab kita dinamakan dengan perjanjian lama dan perjanjian baru? Ayo, ada yang bisa tahu enggak? Hari ini ada konsumsi? Nanti tak kasihin ya, saya titip Bu Yusi nasi pecel aja enggak jualan gitu ya. Kenapa Alkitab kita dikatakan perjanjian? Perjanjian lama, satunya perjanjian baru. Asael bisa jawab? Wah, katekisasi ulang ini ya. Yoel? Mega? Vivi? Pak Hendra? Semua godek-godek ini ya. Kenapa dikatakan perjanjian? Karena tema tentang covenant itu, perjanjian itu sudah ada Bapak Ibu di dalam Alkitab. Kalau kita lihat perjanjian apa yang dibuat antara Allah dengan Adam, perjanjian kerja Bapak. Bahwa Adam diminta untuk menguasai dunia ini, betul ya? Mengusahakan itu. Lalu kemudian setelah manusia jatuh dalam dosa, ada yang namanya perjanjian anugerah, covenant of grace itu. Dan di dalam kehidupan Bapak Patriark, khususnya Abraham, perjanjian itu diteguhkan lagi dengan tanda, yaitu apa? Disunat. Jadi perjanjian itu adalah sebuah tema yang penting di dalam Alkitab, yang menunjukkan bahwa Allah mengikatkan diri dengan perjanjian dengan umatnya. Dan ini secara hukum legal Bapak Ibu. Dan ini berbicara mengenai apa yang akan kita terima dan kita tidak terima ketika kita hidup taat dan kita tidak taat kepada Dia. Makanya di dalam kitab Ulangan itu Bapak Ibu ada satu pasal atau dua pasal yang berbicara mengenai berkat dan kutuk. Berkat diberikan kepada orang yang hidupnya taat. Kutuk diberikan kepada orang yang hidupnya tidak taat. Perjanjian Allah dengan umatnya ini menjamin keberlangsungan kehidupan keturunan dari umat pilihan itu. Dan perjanjian itu akan ditepati karena perjanjian itu dibuat oleh Allah Sang Raja itu. Bapak Ibu, kalau kita melihat di dalam bagian ini jelas bahwa Allah itu tidak menginginkan kebinasaan orang fasik. Tetapi Allah menginginkan keselamatan dari orang yang berdosa. Allah menginginkan pertobatan dari orang yang fasik. Dan itu berita yang diulang-ulang Bapak Ibu. Itulah isi hati Allah. Jadi Natal itu Bapak Ibu tidak berbicara mengenai berapa mewah kita merayakannya, betul enggak?
Saya menikah dengan Semu tahun 2008, tahun 2023 ini berarti sudah berapa? 15 tahun ya. Gak ono pohon Natal blas di rumah saya. Bukan berarti saya minta sumbangan pohon Natal ojo dikirim, kono enggone. Ya kan? Kono enggone untuk naruh pohon Natal. Saya dapat warisan dari almarhum pembimbing saya. Ketika beliau mati, saya disuruh berseni rumahnya begitu. Kaset-kasetnya, terus lagu-lagu paduan suara itu semua itu suruh berseni begitu ya. Ada satu pohon Natal kecil, tapi ya gak tak pasang. Kalau tidak ada pohon Natal, apakah kita merayakan Natal? Iya. Kalau kita tidak pakai baju baru, apakah kita bisa merayakan Natal? Iya. Kalau kita tidak dapat souvenir dan konsumsi dari gereja, kita bisa merayakan Natal enggak? Bisa sambil ngomel. Enggak. Jadi Natal itu Bapak Ibu bukan kemeriahan dunia ini. Dikatakan joy to the world. Perhatikan ya, pendeta Stephen Tom mengatakan nih, do si la sol fa mi re do. Betul ya? Dari do ke do. Kenapa kok joy to the world? Joy dari surga, nadanya do tinggi, turun ke dalam dunia untuk manusia yang berdosa. Itulah berita Natal, Bapak Ibu. Kalau Natal tidak dapat kado dari pasangan, boleh enggak? Enggak apa-apa, Bapak. Yang paling penting kita tahu isi hati Allah, yaitu apa? Allah mengasihi orang-orang berdosa. Allah mengharapkan orang yang berdosa itu bisa mengenal kasih Allah. Orang yang berdosa itu bisa berbalik dari kejahatannya. Orang berdosa itu bisa berbalik dari dosanya. Pertanyaannya, apakah komunitas kita sudah komunitas seperti itu? Kenapa orang berdosa tidak mau berbalik dari dosanya? Karena percuma lek ngomong dosa mbek wong Kristen jadi bahan gosip. Oh delon dak wong iku yo dosane akeh ne begitu ya. Duh, kayak kene gak ono dosane. Mengapa orang tidak mau bertobat mengenal Yesus? Karena Yesus yang kita beritakan bukan Yesus yang mengampuni dosa. Tapi yang Yesus kita beritakan adalah Yesus yang memberikan berkat secara jasmani. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita setiap tahun membagikan paket sembako, tujuannya untuk apa? Apakah cuma sekedar aksi sosial? Bukan. Tujuannya adalah kita punya relasi dengan orang itu, dan suatu saat kalau waktunya Tuhan tiba, kita bisa beritakan Injil bagi orang itu. Amin Bapak Ibu. Itu tujuannya. Saya suka burung perkutut Bapak Ibu ya. Hobi saya dengan Pak Tikno sama, meskipun umur saya dengan Pak Tikno jauh Bapak Ibu ya. Kalau Pak Tikno itu sukanya lokal, saya sukanya yang Bangkok Bapak Ibu. Ya. Kalau lokal itu nah langsung ya. Tapi kalau Bangkok itu halus Bapak Ibu. Kur ketekung kung 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 gitu ya. Bahkan Bapak Ibu kalau pertama itu panjang. Kung 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 kung. Ada yang keteknya kur ketek 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 kung 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 kung. Itu Bangkok Bapak Ibu ya. Tak ajari ilmu perburungan sedikit ya kan. Karena papa saya juga suka perkutut Bapak. Ya. Saya ngomong orang yang suka perkutut itu biasanya orang Tionghoa totok Bapak, kuno-kuno. Arek nom saiki gak seneng perkutut, betul ya? Kenapa kok saya suka perkutut? Melalui kesukaan saya dengan perkutut ini, saya bisa ngobrol dengan dia. Kemarin waktu ke rumahnya Bu Yul saya tanya, Pak Tik, iku ono gelangi silangan apa Bangkok? Karena biasanya yang pakai gelang itu ternaan Bapak. Kalau ternaan itu silangan antara Bangkok dengan lokal gitu ya. Oh enggak Pak Chandra, itu lokal gitu. Oh ternyata lokal pun juga mungkin sudah diternak, dikasih gelangan, ini dari ring apa, terah apa begitu ya. Tujuannya apa Bapak Ibu? Saya punya relasi dengan orang itu. Orang kalau beli perkutut Bapak Ibu, tunggu di tempatnya itu, lihat terus burung itu pertama kali. Karena kalau pagi itu kan pemanasan ya. Jadi suaranya rodok serak-serak basah kayak kita bangun pagi gitu. Les mulai tambah siang tambah panas suaranya itu semakin hot begitu kan. Saya pernah datang di lomba perkutut Bapak Ibu,
Ketika burungnya bendera, bendera, langsung dipasang. Karena apa? Kalau ketika bunyi itu, jurinya kan banyak, ngelihat burungnya banyak. Tapi kan orang itu ngelihat pantau burungnya itu. Ada satu burung perkutut, waktu saya SMA tahun 98, namanya Misteri Bahari, Bapak. Dia juara lomba-lomba, ini penggantinya Susi Susanti, Pak Tik mungkin tahu ya. Misteri Bahari ini Bapak Ibu, ketika juara, Bapak Ibu tahu, satu burung ini ditawar berapa? Tahun 98 ditawar orang 1 M. Burung satu itu. Kenapa saya senang itu? Selain hobi, siapa tahu nanti ketemu dengan orang yang suka perkutut, tak tanyai. Biasanya orang yang suka perkutut tuh ibadahnya hari apa? Pasti bukan hari Minggu. Soalnya apa? Lomba perkutut tuh biasanya hari Minggu. Tak tanyai loh, kok lek lomba engkau lah gak ke gereja? Oh gak, aku gak ke gereja-gerejaan gitu kan. Dari sana nanti saya bisa ngomong, betul gak? Jagong di tempatnya dia, lihat kandangnya ternak. Iki katanya ngendok kok iko. Iya Pak, iki ngendok. Mari ngono ngendok, dipindahkan ke puter supaya dia bisa ngendok lagi, diremi puter sampai lahir, diloloi puter begitu ya. Saya ngerti itu supaya bisa menjalin persahabatan dengan mereka. Supaya apa Bapak? Bisa menyampaikan isi hati Allah. Dia perlu bertobat. Hari Minggu yang 2 minggu yang lalu Bapak Ibu saya makan di pendopo Gria Babatan Mukti di Pastori itu Bapak Ibu, sekarang pendoponya jadi food court. Enak, ono sego goreng Jawa, tahu telur, makanya sering-sering besuk ke Babatan Mukti ya. Ajak Pak Chandra makan maksudnya gitu ya. Ketemu dengan seorang engkau. Loh kapan hari engkau maesem di sini ya? Iya. Loh kok tahu kok? Iya aku ketok engkau sama nyonyanya duduk di depan toh, aku di belakang rokokan. Terus kemudian engkau ke gereja ta? Gak gereja-gerejaan. Aku mek ngeterno dai-daiku tok tek tugas. Gak ngono ya gak ke gereja. Ya. Terus kemudian lah engkau di blok apa kok? Oh di blok ini. Ya wis kok engkau tak mampir ya. Oh iya gak apa-apa. Seneng aku lek ketemu orang. Ayo mampir kok. Tujuannya apa? Apakah cuma sekedar nonggo? Enggak. Siapa tahu saya bisa, ayo kok datang ke gereja. Tak omongin aku pendeta di Kalam Kudus. Oh iya bagus ngono. Kok bagus tok gitu ya. Maksudku melok aku ngono lho nang gereja. Bapak Ibu, tujuan kita itu untuk apa sih? Selain untuk memberitakan Injil. Betul ya? Setiap hari orang mati di dalam keberdosaannya. Setiap hari orang binasa di dalam dosanya. Apakah kita memiliki hati yang sama dengan hati Allah? Menginginkan orang yang berdosa bertobat. Atau justru ketika kita melihat orang yang berdosa mati, kita ngomong kapok kon, syukur kon, kapok, matek kon, ya kan? Apakah seperti itu? Itu bukan isi hati Allah, Bapak. Di dalam masa Advent ini, kita mungkin sudah mempunyai pengharapan di dalam Kristus Yesus. Pertanyaannya, orang yang lain memiliki pengharapan atau enggak? Ada satu hal yang sampai saat ini saya belum bisa penuhi, badminton dengan Pak Hendra ya. Saya kepengen badminton Bapak, supaya apa? Bisa punya banyak teman, betul enggak? Ngomong tentang Yesus gitu ya. Bukan berarti, awas lo yo, iki badminton mbak Pak Pendeta aja mbok semes lo yo. Kok mbok semes kok berkatmu berkurang, enggak. Tapi saya ingin menjadi teman bagi mereka, supaya apa? Berita Injil itu bisa disampaikan. Ketika Natal kita peringati, hati siapa yang kita miliki? Hati Allah atau hati kita sendiri? Hati Allah kepingin orang yang berdosa bertobat. Orang yang berdosa itu pulang. Sama seperti seorang ayah ketika anaknya yang bungsu itu sudah pergi jauh, ketika dia berbalik, ayahnya menyambut dengan penuh sukacita. Bukankah demikian dengan anak kita? Sejelek-jeleknya anak kita, ketika dia pulang ke pelukan kita, dia mengakui kesalahannya, bukankah kita akan terima dia kembali? Itulah isi hati Allah. Maukah kita menyampaikan isi hati Allah itu kepada dunia yang semakin lama semakin gelap ini? Maukah kita menjadi alat Allah ya, untuk menyampaikan
berita pertobatan kepada dunia yang semakin lama semakin gelap ini. Natal boleh kita rayakan dengan sukacita. Natal boleh kita peringati dengan meriah. Tetapi jangan sampai lupa berita Natal itu tentang isi hati Allah, yaitu menghendaki orang-orang yang berdosa pulang kembali kepada Dia, bertobat dan tinggal di dalam hadirat-Nya. Maukah kita kembali kepada Dia? Apakah kita sadar bahwa kita adalah orang yang berdosa? Bapak Ibu, jangan lewatkan Natal tahun demi tahun hanya untuk diri kita. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita. Amin. Mari kita mengambil saat teduh, kita menenangkan diri di hadapan Tuhan, kita berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Dari firman Tuhan yang kita renungkan hari ini, kita diingatkan bahwa pertobatan menjadi sebuah berita yang penting dalam memperingati kelahiran Yesus ke dalam dunia dan menyambut kedatangannya yang kedua. Berbaliknya kita dari dosa kita, sekalipun kita adalah orang yang percaya, kita tidak imun terhadap dosa. Kita masih seringkali hidup di dalam dosa. Bukan Tuhan yang memimpin diri kita, tapi kita yang memimpin diri kita sendiri. Bukan Tuhan yang menjadi raja atas hidup kita, tetapi kita yang menjadi raja atas hidup kita sendiri. Sudahkah kita sadar bahwa kita pun adalah orang-orang yang memerlukan pertobatan itu? Berita yang kedua, sudahkah kita memiliki isi hati dari Allah itu tentang keselamatan orang-orang yang berdosa? Banyak orang-orang yang hidup dengan cara pandang yang salah di dunia ini. Banyak orang-orang yang membiarkan dirinya terbenam di dalam lumpur dosa. Mereka berteriak minta tolong, tetapi tidak ada yang menolong. Maukah kita memiliki hati Allah untuk menolong mereka, menyampaikan berita Injil, supaya mereka menerima kasih karunia Allah? Mari dengan tenang kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sekali lagi mengingatkan kami tentang siapakah kami di hadapan Allah dan apa yang seharusnya kami lakukan di hadapan Allah. Tuhan, tolong kami yang lemah dan berdosa ini, supaya kami menyadari keterbatasan kami. Kami membutuhkan Engkau untuk kembali kepada Engkau. Terima kasih untuk penerimaan yang Engkau telah tawarkan, ya Tuhan. Kami juga berdoa supaya kami juga boleh memiliki isi hati Allah dalam memperingati Natal, merayakan Natal. Kami tidak merayakannya untuk diri kami sendiri, tapi kami merayakannya untuk orang-orang yang belum mengenal kasih Tuhan. Mereka boleh mendengarkan kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang memperterangkan firman-Mu dan menggelisahkan hati kami ketika kami belum melakukan firman-Mu. Dengar doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Kita bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah boleh kita dengarkan bersama pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Kita akan membacakan New City Catechism sebelum kita menjalankan persembahan. Apakah Allah menciptakan kita dengan ketidakmampuan untuk mengikuti hukum-Nya? Tidak. Tetapi karena pemberontakan orang tua pertama kita, Adam dan Hawa, seluruh ciptaan jatuh. Setiap kita lahir dalam dosa dan kesalahan.
rusak dalam sifat dasar kita dan tidak mampu untuk mengikuti hukumnya. Bapak Ibu, di minggu Advent yang pertama ini kita akan menjalankan persembahan persepuluhan karena kita di minggu yang pertama, kemudian persembahan rutin seperti biasa. Nanti kita akan menyanyikan sebuah pujian. Waktu pertama kali kita naikkan pujian ini, Bapak dan Ibu yang sudah mempersiapkan persembahan persepuluhan boleh memasukkannya ke dalam kotak persembahan persepuluhan. Bisa maju ke depan untuk masukkan dalam kotak persepuluhan, kemudian persembahan rutin akan dijalankan seperti biasa. Kita naikkan pujian ini tidak dengan tangan yang hampa.
siang hari ini kami boleh bersama-sama membawa persembahan kami di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk segala berkat yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Terima kasih untuk pekerjaan yang masih Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan persembahan ini adalah wujud syukur kami karena kebaikan Tuhan yang selalu hadir dalam hidup kami. Biarlah Tuhan Engkau yang sucikan persembahan ini, Tuhan mau pakai untuk pekerjaan pelayanan Tuhan di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan juga bersyukur untuk hamba-Mu, Pendeta Chandra yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi setiap kami. Kiranya Tuhan terus tambah-tambahkan hikmat, talenta kepada hamba-Mu untuk senantiasa menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi setiap kami. Kami percaya Tuhan yang akan terus memelihara kehidupan hamba-Mu, mencukupkan segala apa yang diperlukan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa menyerahkan untuk segala persiapan Natal yang akan diselenggarakan di gereja kami ya Tuhan, di Gereja Kristen Kalam Kudus Kupang Jaya. Kami menyerahkan untuk Natal di setiap komisi, baik itu persekutuan wanita, sekolah minggu, youth, bahkan Natal umum, bahkan pembagian sembako, Christmas Carol, semua rangkaian ibadah Natal ini ya Tuhan. Kami mohon kiranya Tuhan yang memberikan hikmat pada panitia untuk boleh mempersiapkan seluruh rangkaian ibadah Natal ini dengan baik. Kami rindu Natal tahun ini sungguh membawa sukacita bagi setiap kami. Kami boleh mengingat kembali kelahiran Kristus bagi setiap kami untuk menebus segala dosa dan kesalahan kami. Kami boleh mengingat kembali anugerah Tuhan yang besar dalam kehidupan kami. Serta kami terus menanti-nantikan kedatangan Tuhan yang kedua menjemput setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan untuk bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Di masa-masa menjelang pemilu ini, masa-masa kampanye, masa-masa debat presiden dan wakil presiden, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang menganugerahkan keamanan bagi bangsa dan negara kami, khususnya kota kami Surabaya. Meskipun pilihan kami masing-masing nanti berbeda, tapi kami percaya kami tetap satu dalam negara kesatuan Republik Indonesia ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan yang akan terus menjaga bangsa dan negara kami. Terima kasih ya Tuhan. Pada akhirnya kami menyerahkan setiap jemaat di tempat ini yang sudah hadir pada pagi hari ini untuk beribadah bersama-sama. Kami tahu Tuhan pergumulan yang kami jalani hari demi hari semakin berat, bahkan terkadang tidak jarang bagi setiap kami berdoa dan meneteskan air mata di hadapan-Mu ya Tuhan. Tapi kami percaya kami punya Allah yang melihat setiap kami. Kami punya Allah yang selalu memegang tangan kami dengan tangan kanan-Mu yang kuat yang menopang hidup kami. Oleh karena itu ya Tuhan, ajar kami untuk senantiasa bersandar kepada Tuhan, selalu berharap pertolongan hanya daripada Tuhan. Kami percaya Tuhan akan menguatkan kami menjalani hari demi hari bersama dengan Tuhan. Berkati setiap keluarga demi keluarga, berkati setiap anak-anak dalam studi mereka. Kami percaya masa depan cemerlang Tuhan akan berikan dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan menutup ibadah kita siang hari ini. Kita akan bersama-sama menaikkan doksologi. Nanti doa berkat akan disampaikan oleh Pendeta Chandra. Kita tutup dengan Amen Song. Ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan dan mengasihi Tuhan, mari di akhir ibadah ini kita pulang ke tempat kita masing-masing. Kita utus kembali di tengah-tengah dunia kita untuk menjadi garam dan terang, memberitakan berita pertobatan itu dan menyampaikan isi hati Tuhan kepada mereka yang berdosa. Ketahuilah,
Engkau tidak menjalankan ini sendiri, tetapi Engkau menjalankannya dengan berkat dari Allah Tritunggal. Oleh karena itu arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Semoga Allah sumber dari segala pengharapan memenuhi engkau dengan segala sukacita dan damai sejahtera di dalam imanmu kepada Yesus Kristus, supaya oleh kekuatan Roh Kudus engkau berlimpah-limpah dalam pengharapan mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Silakan duduk, silakan mengambil saat teduh. Ibadah selesai dan mohon kesediaannya tunggu sebentar mendengarkan beberapa warta gereja. Shalom Bapak Ibu. Kita bersyukur kita boleh masuk hari keberapa di bulan Desember? Hari ketiga ya. Kita berdoa supaya Tuhan terus mempersiapkan hati kita. Bapak Ibu, saya mendapatkan renungan dalam bentuk PDF. Nanti saya akan bagikan kepada Bapak Ibu. Renungan ini bisa digunakan untuk renungan keluarga di dalam memperingati Natal dan dalam Minggu Advent ini ya. Kalau Bapak Ibu mau beli buku cetaknya ada, sudah dicetak oleh Perkantas, harganya kalau nggak salah 40.000 kalau nggak salah ya. Nanti pesan lewat saya dapat diskon Bapak Ibu karena ada promo khusus begitu ya. Yang mau cetak boleh, nanti saya bantu pesankan. Kalau yang mau digital sudah cukup, itu juga tidak apa-apa ya. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah melayani hari ini, kiranya apa yang kita lakukan diperhitungkan sebagai sebuah kebenaran di hadapan Tuhan ya. Oke, Jumat ini yang paling dekat ada Natal PW. Di mana? Di restoran mana Bu Yusi? Di restoran Simohilir Barat Gang 12 nomor 5 ya. Jadi jam berapa? Jam 5. Yang datangnya telat ya dapat hadiah dari Bu Yusi. Yaitu apa? Hadiahnya bawa konsumsi untuk ibadah tahun baru ya. Enggak Bapak Ibu ya, ibadahnya jam 5. Firman Tuhan disampaikan oleh Pendeta Sucipto. Temanya adalah keajaiban di Palungan ya. Bisa mengajak teman-temannya, tapi harap konfirmasi ke Bu Yusi mau ngajak berapa teman. Tujuannya apa? Untuk mempersiapkan konsumsinya. Ojo sampai nggawa temen sak ndayak mari ngono gak ono konsumsi nih. Lak ngisin-ngisini ya. Jadi mau bawa temen berapa boleh nanti supaya disiapkan konsumsinya ya. Oke. Terus kemudian hari Sabtunya itu ada Natal sekolah minggu. Ya, anak-anak ya, ibu-ibu, bapak-bapak yang mempunyai anak masih mulai dari TK sampai kelas 6 boleh diantar untuk ikut acara Natal Sekolah Minggu. Natal Sekolah Minggu ini akan dilayani oleh tim dari STT Saat. Drama musikal, temanya Pang Ping Pung Peng. Kurang satu, Pong ya. Pang Ping Pung Peng ya. Kisah Pala Gembala dari Injil Lukas pasal yang kedua ya. Jadi diharapkan bisa datang bersama-sama jam berapa? Jam 4 sore. Aku wis gak duwe anak cilik Pak Chandra, tonggo-tonggone ya diajai untuk Natalan ya, boleh. Terus kemudian untuk penyerahan anak ya, saya sudah menerima 2 anak yang akan diserahkan, yaitu bukan ini ya, anaknya dari Pak Hendrali, Jessica dengan siapa Bu Vivi namanya yang Kate ya, yang akan diserahkan tanggal 17 Desember. Bagi Bapak Ibu yang memiliki keberatan yang sah bisa menuliskan kepada jemaat ya. Kate Alexander Lee
dan Jessica Lee ya, yang akan diserahkan di hadapan Tuhan. Terus kemudian paket sembako, inilah yang kita tunggu-tunggu. Sampai saat ini berapa Bu Yusi? Terakhir kemarin 131. Sekarang berapa? 137. Nambah lagi? Ada yang mau nutup lagi? Ya. Nah, Bapak Ibu, ini nama-namanya ya yang sudah memberi paket ya. Jadi masih ada ya kesempatan. Kesempatannya tinggal berapa minggu? 2 minggu lagi. Terakhir tanggal 10. Setelah itu kita akan belanjakan ya. Jadi Bapak Ibu bisa mempersiapkan diri bersama-sama untuk berpartisipasi. Targetnya 150. Jadi kalau 150 kurang berapa paket? 13 paket ya. Nah, kalau lebih Pak Chandra, ya ndak popo, puji Tuhan ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, di dalam 1-2 minggu ini kami akan mengadakan Christmas Carol. Christmas Carol itu diadakan kepada jemaat-jemaat yang tidak mampu lagi datang ke gereja. Kita akan datang bersama-sama untuk menyanyikan pujian Natal dan memberitakan firman Tuhan yang berkaitan dengan Natal. Ya, jadi keluarga-keluarga yang akan dihubungi kami sudah persiapkan, bisa mempersiapkan diri. Nggak usah disiapkan makanan, Bapak Ibu ya. Setelah Christmas Carol itu wetenge jeblung kabeh. Soalnya kalau Christmas Carol ketiga rumah mangan 3 kali Bapak Ibu ya. Padahal kan manusia itu padahal kalau misalnya kita malam wes jam 6 itu terakhir makan. Nah, Christmas Carol jam 7 makan 3 kali lah jemblung ya. Jadi Bapak Ibu kalau mau menyediakan it's okay, tetapi itu bukan sebuah keharusan. Jangan ngomong kok Pak Chandra teko disediakno apa ya, tidak harus ya. Nanti akan ada 2 tim yang akan Christmas Carol ya. Terus kemudian tanggal 16-nya itu ada Natal Youth hari Sabtu jam 4 sore ya. Kenapa kok pagian? Supaya tidak terlalu malam. Pembicaranya itu pembicara yang 10 tahun lalu itu Bapak Ibu ya, yang gak kalah gantengnya dengan saya ya. Penginjil Hendra Winarjo akan menyampaikan firman Tuhan. Jadi yang punya anak-anak SMP, SMA dan usia kuliah ya bisa diundang untuk datang ya. Nah, Rabu ini mohon maaf minggu kemarin keliru ngumumkan ya, saya enggak ngerti kok minggu kelima, soalnya aku wis gak ndelok tanggal Bapak Ibu. Bulan November iki tanggalane duwowo rasane ya. Soalnya apa? 5 minggu Bapak Ibu ya. Duwowo tanggalnya gak mari-mari ya. Puji Tuhan ini sudah tanggal awal, jadi kita bersuka cita semua. Nah, Rabu ini doanya on-site ya. Jadi Bapak Ibu yang bisa datang, kita sama-sama datang untuk berdoa ya, jam 7 di aula bawah ya. Oke, ada lagi yang perlu disampaikan. Nah, jimpitan sosial ya. Terus jangan lupa Bapak Ibu yang ingin daftar. Jadi begini, ada yang daftar gini untuk makanan tanggal 31. Pak Chandra, aku lek nggawa bakso dhewean 20 mangkok kok ketane Siti gitu ya. Lek aku gabung misalnya Bu Lili dengan Bu Yuliana, dengan Bu Samijan, aku tak urunan ya wong telu nggawa bakso 100 paket. Enggak apa-apa, terserah. Daftarkan aja 3 serangkai ya, bakso berapa paket. Yang penting daftar supaya apa? Enggak double-double. Nanti kan kalau daftar Ibu isi, oh bakso wis ono, ganti sing liyane begitu. Kalau enggak makanan, minuman ya enggak apa-apa, terserah, tergantung gerakan hati ya. Jadi tidak, kalau bawanya cuma 1 orang 20 ya enggak apa-apa Bapak Ibu ya. Jadi tidak harus 100 paket, itu cuma permisalan ya. Kalau Bapak Ibu mau kok kroso titik bergabung misalnya ya, satu keluarga ada 4 kepala keluarga di sini, mau urunan sama-sama boleh. Kita makan sama-sama, kita bawa sama-sama, kita rayakan akhir tahun dengan penuh dengan sukacita dan pengharapan bersama dengan saudara seiman ya. Jadi Natal nanti tanggal 25 ibadahnya jam 9 pagi khusus 25. Tanggal 31 itu kan hari Minggu jam 9.30. Tanggal 1-nya Pak Chandra jam berapa? 1 itu hari Senin, tetap jam 9.30 ya. Gak dirubah meneh soalnya apa? Boksune
bingung. Nyelingno iki tak jam piro sih? 9:30, 9:30 ngono ya. Ya, jadi tanggal 25 saja yang jam 9. Setelah itu, selain itu jam Ciutienpan 9:30 ya. Oke, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.